Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ayu Anastasia Rahman, dosen program studi S1 Hubungan Internasional di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bisnis Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dari sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang 2, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Izinkan saya untuk memulai dengan deskripsi mengenai mata kuliah Bisnis Internasional. Mata kuliah Bisnis Internasional ini merupakan mata kuliah wajib semester 4 mahasiswa program studi S1 Hubungan Internasional di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Mata kuliah ini memiliki total bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dan berlangsung selama 1 semester. Mata kuliah Bisnis Internasional ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan juga menghadapi kompleksitas serta tantangan yang ada dalam dunia bisnis internasional. Melalui pendekatan teoritis dan praktis, mata kuliah ini akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana perusahaan global beroperasi lintas negara. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada aspek sikap, yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, yaitu menguasai teori, konsep, dan metodologi ilmu hubungan internasional. Selanjutnya pada keterampilan umum, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan juga menerapkan nilai humaniora dengan bidang keahlian hubungan internasional. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek terakhir adalah keterampilan khusus, yakni mampu menganalisis permasalahan internasional, khususnya di tingkat regional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mampu memahami ruang lingkup kajian ilmu hubungan internasional, khususnya pada bidang bisnis internasional. Yang kedua, mampu memahami sejarah serta kesuksesan dan kegagalan yang menyertai hadirnya perusahaan global. Yang ketiga, mampu memahami aktor yang menjadi unit analisis dan level analisis dalam kajian bisnis internasional. Dan yang terakhir, mampu memahami fenomena bisnis internasional dari paradigma ilmu hubungan internasional. Adapun referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan, diantaranya karya Griffin Rickey dan Michael Pustay di tahun 2005 yang berjudul Bisnis Internasional. Kemudian ada terbitan tahun 2013 yaitu Charles W.L. dengan judul Bisnis Internasional, dan juga kami menggunakan International Relations and World Business edisi 5 karya Paul Viotti dan Mark V di tahun 2013. Media pembelajaran mata kuliah ini menggunakan 2 perangkat. Yang pertama adalah perangkat lunak, yaitu dengan menggunakan Learning Management System atau LMS Universitas Bina Mandiri Gorontalo untuk mengambil presensi mahasiswa, mendistribusikan materi perkuliahan, dan juga melakukan asesmen akhir. Adapun perangkat keras yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu layar LCD, proyektor, laptop, maupun papan tulis. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan atau minggu, di mana setelah 7 minggu pertama akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS, lalu setelah minggu ke-15 adalah ujian akhir semester atau UAS. Yang menarik, mata kuliah ini mengadaptasi kurikulum merdeka dengan metode pembelajaran menggunakan case study atau studi kasus. Kecuali pada pertemuan pertama, di mana tujuannya agar mahasiswa memahami kontrak kuliah dan kesepakatan sistem perkuliahan serta asesmen atau penilaian. Sementara itu, pada pertemuan selanjutnya akan digunakan metode studi kasus.
Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat mempelajari berbagai studi kasus bisnis internasional yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkenal. Kasus-kasus ini mencakup topik seperti ekspansi bisnis internasional, manajemen rantai pasokan global, negosiasi lintas budaya, serta masalah regional perdagangan internasional dan masih banyak lagi. Mahasiswa juga diberikan kasus perusahaan global yang beroperasi di berbagai industri. Mereka kemudian menganalisis strategi bisnis internasional perusahaan tersebut, termasuk bagaimana perusahaan tersebut beradaptasi dengan lingkungan global yang begitu beragam. Mereka juga akan menganalisis studi kasus yang melibatkan perusahaan sukses atau menghadapi kendala dalam perdagangan internasional, misalnya seperti hambatan tarif, hambatan non-tarif, maupun konflik perdagangan. Dalam studi kasus, mahasiswa juga didorong untuk berdiskusi tentang etika bisnis internasional dengan mengevaluasi keputusan perusahaan dalam konteks etika dan tanggung jawab sosial perusahaan di berbagai lingkungan budaya dan hukum. Alasan saya mengambil metode case study atau studi kasus adalah untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, termasuk berpikir secara sistemik atau sistem, dan juga berpikir secara desain, atau dalam istilah taksonomi Bloom dikenal dengan kreasi. Berpikir kritis adalah kemampuan intelektual untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan rasional. Ini melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan, memilah-milih informasi yang benar, mengidentifikasi argumen, memahami asumsi, dan juga menguji pernyataan atau dugaan dengan cara yang objektif dan juga logis. Berpikir kritis ini juga mencakup kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat berdasarkan bukti-bukti. Sementara itu, berpikir sistem adalah cara berpikir yang holistik atau menyeluruh, dan juga cara berpikir yang sintesis atau menyadari adanya keterkaitan atau hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah. Sementara itu, berpikir desain adalah berpikir dengan empati untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah di sekitar kita, dan pada akhirnya mahasiswa dapat merancang solusi. Kedua cara berpikir ini kemudian saya rancang dalam berbagai tugas studi kasus yang ada. Selanjutnya adalah matriks atau asesmen penilaian mata kuliah bisnis internasional, yaitu dengan total bobot 100%. Saya membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tugas proyek, yaitu sebesar 20%. Yang kedua adalah kehadiran. Jadi kehadiran mendapatkan bobot 10%. Yang ketiga adalah simulasi negosiasi internasional, mendapatkan bobot 10%. Kemudian partisipasi kelas atau partisipasi di dalam kelas mendapatkan bobot 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester itu mendapatkan bobot 20%. Dan akhirnya ujian akhir atau ujian akhir semester mendapatkan bobot 30%. Dengan total keseluruhan adalah 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah Bisnis Internasional semester 4 program studi Hubungan Internasional di Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang saya ampu. Selanjutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan dengan cara tatap muka di dalam ruang perkuliahan pada pertemuan pertama mata kuliah Bisnis Internasional program studi S1 Hubungan Internasional di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, jadi perkuliahan hari ini kita akan belajar mengenai bisnis internasional. Bisnis internasional ini salah satu mata kuliah di semester 4. Teman-teman akan mendapati mata kuliah ini diajarkan oleh saya, penanggung jawabnya. Jadi sebelum kita masuk ke isi daripada mata kuliahnya untuk pertemuan pertama, saya mau jelaskan dulu sedikit tentang kontrak kuliah ya. Nah, di kontrak kuliahnya yang pertama selalu mata kuliahnya dimulai tepat waktu ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Miss selalu suka tepat waktu. Jadi kalau bisa 5 menit atau 10 menit sebelum mata kuliah sudah dalam kelas. Yang kedua adalah mahasiswa wajib mengambil dokumentasi foto. Ya, dokumentasi foto ini adalah bukti absensi di awal sama di akhir ya. Kemudian yang ketiga, izin hanya dilakukan melalui dosen.
Selanjutnya terkait dengan plagiarisme. Ini kan zaman sekarang mahasiswa itu sangat senang dengan internet ya. Ada beberapa mungkin yang sudah kenal dengan ChatGPT. Coba angkat tangan yang sudah kenal dengan ChatGPT. Senyum-senyum berarti tahu-tahu sedikit ini ya. Nah, jadi ChatGPT itu sekarang sudah ada detektornya. Jadi teman-teman yang menggunakan ChatGPT itu bisa ketahuan berapa persen plagiarismenya. Ya, jadi sebaiknya mahasiswa betul-betul dari analisis pribadi supaya lebih orisinal begitu hasil pemikirannya. Yang terakhir, untuk syarat kelulusan ini ada beberapa penilaian ya. Yang pertama, saya akan menilai nilai presentasi, termasuk presentasi studi kasus dan juga presentasi kelompok. Yang kedua adalah nilai UTS ya atau ujian tengah semester. Nilai UAS dan juga absensi. Sekarang kalau ditanya absensi itu berapa kali sih minimalnya? Ini untuk rata-rata semua mata kuliah itu at least kalian harus hadir sekitar 10 kali pertemuan. Nah, ada pertanyaan seputar kontrak kuliah dari teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kenapa sih kita perlu belajar bisnis internasional sebagai anak hubungan internasional? Ada yang tahu? Mungkin mau berpendapat kenapa kita perlu belajar BI atau bisnis internasional? Kira-kira? Ya, silakan. Karena ada perdagangan internasional negara. Jadi karena negara juga menggunakan bisnis sebagai cara dalam mendapatkan pemasukan, ya kan? Kalian kan tahu ada ekspor, ada impor, ya kan? Kira-kira apa saja brand yang kalian pakai yang diimpor? Jam, correct. Apalagi? Handphone. Ya, tergantung ya. Kalau Huawei atau Samsung atau iPhone, ada yang dari buatan Kanada, di lisensinya Kanada tapi dirakitnya di Cina, ada yang dibuat di Cina, diproduksinya di Batam, macam-macam gitu. Salah satu alasannya karena ada perdagangan. Ada lagi nggak kenapa kalian sebagai anak HI atau sebagai sarjana itu perlu untuk belajar bisnis internasional? Betul sekali. Jadi kita udah memahami bagaimana caranya kita bisa mungkin tidak lebih besar pasak daripada tiang. Dalam bisnis internasional, kita kan tujuannya adalah memasarkan produknya supaya mendapatkan keuntungan. Ya kan? Kalau anak HI berarti belajar bagaimana caranya mempromosikan komoditas daerah untuk bisa mendapat pemasukan daerah. Ya kan? Komoditas apa, produk apa yang khas Sulawesi Utara? Kalau saya itu sagu mungkin. Sagu? Iya, oke. Apalagi kalau teman-teman? Gorontalo mungkin? Milu? Iya. Oke, corn. Ada lagi? Karao. Karawo, oke. Apalagi kira-kira komoditas? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Nah, tadi ada macam-macam, tapi kayaknya kurang yang tahu bahwa Sulawesi bagian utara itu sangat bagus kualitas ikannya. Ya kan? Karena kualitas tuna kita sudah digunakan oleh Jepang. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan swasta penghasil tuna yang kerjasama dengan nelayan itu sudah mengekspor produk tunanya sampai ke Jepang. Jadi sushi sashimi di Jepang menggunakan tuna dari kita, dari Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi dari situ kita belajar bagaimana caranya memasarkan sebuah produk biar high quality, kualitas internasional. Ya kan? Nah, di luar negeri itu kita biasa menemukan jersey asal Indonesia. Saya nggak percaya ya. Pada saat di sana saya lihat betul, ternyata kualitas jersey yang dipajang di sana untuk dibeli turisnya itu made in Indonesia. Sementara kalau kita di sini beli jersey made in apa biasanya? Cina, Vietnam kan paling seringnya. Ternyata kualitas ekspor Indonesia bagus, bukan untuk dinikmati oleh kita, tapi dinikmati oleh pasar internasional, begitu. Jadi di sini kita juga belajar bagaimana caranya supaya bisa memasarkan produk lokal menjadi kualitas internasional. Oke? Nah, terus ada globalisasi juga. Globalisasi itu ciri-cirinya seperti ini. Teman-teman sekarang sudah netizen ya, semuanya sudah familiar dengan internet, ya kan? Tidak ada yang tidak punya sosial media. Yang kedua, teman-teman juga beradaptasi dengan gaya stylenya orang luar gitu ya. Ada yang suka mewarnai rambut, ada yang pakai celana jeans dan sebagainya. Nah, itu adalah budaya yang kita berhasil adaptasi karena globalisasi. Jadi globalisasi membawa dunia itu semakin dekat. Bukan cuma orang Korea saja yang bisa pakai Samsung, orang Indonesia juga bisa pakai Samsung, ya kan? Yeah. Nah, jadi dengan adanya globalisasi, tren musik, busana, makanan itu merambah ke seluruh dunia. Yang suka girl band bukan cuma orang Korea saja, orang Indonesia juga suka K-pop. Drama Korea juga orang Indonesia suka, ya kan? Yeah. Nah, itu adalah apa yang dibawa oleh globalisasi. Kalau ditanya globalisasi itu apa? Globalisasi itu adalah
menghilangnya sekat-sekat negara sehingga kita jadi masyarakat internasional. Tidak ada lagi orang Korea cuma punya budaya Korea. Budaya Korea dinikmati oleh orang seluruh dunia gitu ya. Next, kita harus mengambil inspirasi dan belajar kesuksesan dan kegagalan dari perusahaan-perusahaan global. Ada enggak perusahaan yang menurut kalian itu sukses dulu tapi sekarang sudah bangkrut? Apa? Betul sekali. Nokia, lihat nggak sekarang ada pengguna Nokia? Ya? Dulu Nokia itu merambah semua pasar, baik itu menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah. Ya kan? Nokia ada macam-macam bentuknya. Ada yang flip, ada yang QWERTY, ada macam-macam lah, ya kan? Nah, sekarang tidak ditemukan lagi Nokia. Apa yang terjadi dengan Nokia? Nokia itu gagal, bangkrut gitu. Ya kan? Jadi kita juga bisa belajar dari kegagalan. Kenapa sih perusahaan ini bisa gagal? Apa yang salah dari tata kelolanya, dari bisnisnya dan sebagainya, ya kan? Kita juga bisa belajar dari perusahaan yang sukses. Contoh perusahaan yang sukses apa? Kalau tadi Nokia kan bangkrut, kalau yang suksesnya apa? Samsung, iPhone misalnya. Sekarang baru mau rilis lagi iPhone berapa? 15. iPhone 15 kan, padahal mungkin setahun yang lalu baru keluar iPhone 14. Dan orang kalau membeli iPhone itu mengantri ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu mereka antrinya udah jam 3 pagi untuk mendapatkan prestise atau pride dari menggunakan iPhone ini. Jadi kita harus belajar dari kesuksesan iPhone. Kenapa setiap tahun modelnya sama tapi orang antri semakin banyak? Kenapa orang pre-order semakin banyak? Ya kan? Padahal mungkin dari segi looknya sama saja iPhone 13, iPhone 14 paling cuma nambah satu kamera, ya kan? Nah, dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar dari kesuksesan dan kegagalan perusahaan-perusahaan global. Kemudian mengambil motivasi untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Maksudnya bukan teman-teman jadi pedagang ya, bukan cuma terbatas itu saja definisinya. Tapi wirausaha itu artinya kita bisa melihat peluang dan menciptakan peluang itu. Jadi kalau misalnya ada situasi, ada masalah di keluarga teman-teman bisa mencari jalan keluarnya. Itu adalah cara berpikir wirausaha. Karena selalu menemukan peluang di tengah masalah, ya. Kemudian menciptakan ide-ide baru, kreatif, itu semua jiwa kewirausahaan. Kreatif, inovatif itu wirausaha sekali, ya. Kemudian belajar strategi pemasaran, promosi sebuah barang dan jasa. Itu alasan kenapa kita perlu belajar bisnis internasional. Nah, ini ada beberapa logo-logo. Nah, misalkan tanya nih, ya kira-kira berapa logo yang kalian tahu di layar? Kita giliran aja ya. Mungkin dari Tian dulu ke sini, terus habis itu ke sini. Oke? Nah, coba Tian berapa logo yang kamu tahu deh? 15. Oke, sebutkan. McD, oke, terus Instagram, terus KFC, oke. Nike, terus Dior, oke. Adidas, oke. YouTube, Samsung, Twitter, Toyota, oke. Kayaknya rata-rata tahu ya semuanya ya. Sekarang pertanyaannya Miss balik, ada nggak logo yang kalian tidak tahu apa ini? Produk apa ini? Yang mana? Ini? Kleenex. Oke, apa lagi? Ini Wii. Oke, apa lagi? Kodak. Nah, Kodak apa nih? Tapi sekarang logonya udah beda. Jadi apa? X, betul. Ya, jadi ini adalah beberapa perusahaan yang mampu mempertahankan citranya atau beradaptasi. Misalnya, contohnya Twitter, dia kan banyak sekali perubahan yang terjadi ya supaya tetap relevan. Pada saat Instagram masuk, ini sudah hampir mengalahkan popularitas Twitter. Cuma Twitter itu selalu beradaptasi bagaimana caranya dia supaya bisa tetap eksis. Ya, jadi kita bisa belajar di tengah persaingan bukan dengan menjatuhkan yang lain, tapi kita harus cari keunggulan kita supaya kita bisa tetap bertahan. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau misalnya lebih daripada 10 yang kalian tahu, berarti kalian udah jadi masyarakat global sebenarnya. Itu ciri-cirinya ya. Nah, next. Ternyata perusahaan-perusahaan yang kalian lihat tadi, akarnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman 10 induknya. 10 induk, tapi luar biasa banyak anak perusahaannya. Jadi, pada saat kalian, ini bisa nggak Miss Zoom ya? Contoh misalnya Nescafe lah ya. Nah,
Nescafe sama Oreo tuh perusahaan induknya Kraft. Jadi kalau ngoni belanja Nescafe sama Oreo itu menyumbang pada perusahaan induk yang sama. Oke? Nah, banyak ya kayak gitu ya. Apalagi coba kita lihat. Nah, ini AW sama McD itu satu, sama Pepsi juga. Intinya tuh induk perusahaannya tuh sama gitu. Coca-Cola, Sprite, Fanta masuk dalam perusahaan Coca-Cola. Sama kayak strategi bisnis Indomaret dengan Alfamart. Yang Miss bilang juga Jeko dengan Britok. Sama, cuman ini lebih besar lagi. Teman-teman bisa lihat ada beberapa perusahaan yang sama induk perusahaannya ya. Unilever misalnya. Ada apa nih? Walls sama Magnum, Cornetto. Ya kan? Dove juga. Ya, jadi mulai dari kepala sampai apa yang kamu makan itu dia memproduksi semuanya. Oke, jadi kalian bisa lihat ternyata kita tidak bisa menghindari globalisasi. Kalau mau menghindari globalisasi kita harus hidup di tengah hutan, tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan pakaian karena pakaian itu diimpor dari mana-mana. Ya kan? Kecuali kalau memang kita tahu bahwa sumber dari kainnya, benangnya adalah dari petani di daerah gitu. Ini misalnya, mana contohnya lagi? Ya ini, Cheetos sama Lay's, sama juga dia PepsiCo. Kemudian Quaker juga, ya kan? Sama ini juga, Pepsi juga, gitu dan sebagainya. Jadi rata-rata perusahaan-perusahaan ini teman-teman menguasai hampir seluruh pasar modal. Nestle contohnya. Nestle, teman-teman bisa lihat dari L'Oreal sampai KitKat dia produksi. Ya, kita lanjut. Salah satu perusahaan global yang kalian pasti kenali di slide sebelumnya tadi adalah McD. Itu franchise. Jadi franchise kalau kalian makan McD di Indonesia dengan makan McD di Jepang rasanya sama. Kemudian juga desain bangunannya kurang lebih mirip-mirip atau warna yang digunakan, desain yang digunakan mirip. Hanya ada satu negara yang lagi-lagi kalian pasti sudah tahu persis ya. Biasanya dia agak sedikit terisolasi ya, Korea Utara atau Korut yang memang tidak menerima produk Barat sama sekali. Dia nggak mau sama sekali menggunakan produk Barat. Walaupun presidennya, siapa presidennya? Kim Jong-un masih menggunakan produk Apple sebagai handphone. Adanya kebijakan internasional melalui perdagangan, ini mungkin terjadi. Ini nggak mungkin terjadi kalau negara-negara tidak bekerja sama untuk saling menerima perdagangan. Anak HI itu belajar bagaimana caranya menghilangkan batas-batas impor dan ekspor ya. Impor produk dari Jepang ke Indonesia lebih mudah daripada ekspor produk Indonesia ke Jepang. Kenapa kira-kira? Karena produk yang dari luar negeri itu lebih kualitas bagus, lebih bagus daripada barang dari negeri lokal. Nah, itu adalah asumsi atau prejudis yang terbangun sehingga biasanya kita cenderung lebih suka produk impor daripada produk lokal. Makanya muncul tagline-nya orang Indonesia apa? Cintailah produk-produk lokal, ya kan? Kualitasnya. Oke, kadang-kadang lebih high quality punya kita juga. Jadi bagaimana caranya sebagai anak HI bisa melihat peluang di daerah masing-masing, dari Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah. Apa kira-kira cara yang bisa kita buat kerjasama dengan pemerintah daerah supaya bisa produk-produk lokal itu bisa seperti ini trennya. Ini bukan hanya McD itu perusahaan asal Amerika, tapi sekarang lihat dia sudah di mana-mana. Ya, kayak begitu. Oke, next misalnya globalization. Global artinya mendunia, ization artinya proses. Jadi pada intinya proses mendunia di mana setiap orang itu tidak terikat lagi oleh negara atau wilayah dan setiap individu dapat terhubung, bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Real time, kamu punya teman orang Hawaii mungkin, kamu bisa chat dia sekarang, dia bisa terima sekarang juga. Nah gitu, jadi ada dua aspek globalisasi. Pertama adalah aspek fisiknya, dari kulitnya, kulit joknya itu yang buat mungkin Jawa Timur, ya kan? Kalian kan tidak tahu pengrajin kulit paling bagus di Indonesia itu dari Jawa Timur. Kemudian misalnya plastiknya dari mana, ya karetnya dari mana. Nah itu ada aspek-aspek yang mendukung sebuah produk. Jadi kalau ditanya BMW itu buatan mana atau mungkin Volkswagen itu buatan mana gitu ya, sebenarnya bisa dibilang buatan banyak negara karena walaupun lisensinya dari satu negara, katakanlah Jerman, tapi produk itu dirakit menggunakan bahan-bahan dari berbagai negara gitu.
lihat bahwa untuk bisa mempelajari bisnis internasional, kita perlu juga kemampuan berpikir kritis, teman-teman. Karena tidak semua informasi itu betul. Ayo, apa? Ada yang mau bertanya? Tian? Ada? Ada? Supaya kita sudah bisa mengakhiri perkuliahan. Ada nggak? Miss, cabang dari seperti yang kita lihat tadi, cabang maksudnya Indo kita kayak apa? Cabang dari Indo di apa dulu tadi? Iya. Yang 10 Indo itu, Miss, maksudnya yang mereka yang jadi cabangnya itu mereka itu tahu bahwa induknya itu Nestle seperti Kraft atau Coca-Cola. Menarik ini. Ada yang tahu, ada juga yang tidak. Saking panjangnya supply chain. Supply chain itu rantai produksi global. Kita investigasi yang kalau betul-betul ditelusuri hubungannya. Ini kan semua perusahaan terbuka ya. Jadi biasanya saham. Misalnya saham terbesar dari Nescafe dimiliki oleh Kraft. Kayak gitu. Bukan berarti Nescafe hanya punya Kraft ya, tidak juga. Tapi pemegang saham tertinggi di dalam perusahaan. Kalau berlian itu alasannya sesederhana, perusahaan induknya membatasi jumlah supply di setiap toko atau di setiap negara. Semakin mahal. Jadi kalau kamu punya perusahaan induk, kamu bisa mengatur supply dari produk tersebut. Oke? Sip. Mungkin begitu saja teman-teman diskusi hari ini ya untuk mata kuliah bisnis internasional. Dan Miss berharap dengan teman-teman dapat informasi mengenai bisnis internasional ini, kalian bisa memahami 3 hal. Yang pertama, apa itu bisnis internasional dan bagaimana manfaatnya kita belajar bisnis internasional untuk kita sebagai mahasiswa HI. Yang kedua, kita bisa belajar inspirasi dari kesuksesan dan juga kegagalan dari sebuah perusahaan global. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui bagaimana bisa memanfaatkan sisi baik daripada globalisasi dan menghindari sisi buruk daripada globalisasi. Oke, sekian dulu untuk mata kuliah hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan diskusi dan materi yang berbeda lagi. Miss tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan tayangan proses pengajaran di mata kuliah Bisnis Internasional Program Studi S1 Hubungan Internasional di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Terima kasih setinggi-tingginya kepada tim penilai dan panitia Smart Cerdos Gelombang 2 tahun 2023. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Universitas Bina Mandiri Gorontalo, pimpinan kami, rekan sejawat kami, dan juga mahasiswa atas dukungannya. Permohonan maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Saya percaya pendidikan tinggi yang berkualitas berasal dari kolaborasi dan partisipasi dari seluruh pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Salam Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.